Kita ke informasi lainnya pemirsa, siswa sekolah dasar di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara harus bertaruh nyawa saat pergi dan pulang sekolah. Akses jalan yang terbatas membuat mereka terpaksa melewati aliran sungai berarus deras. Sebuah video memperlihatkan kondisi para siswa dan guru harus melewati sungai berarus deras sambil berenang yang hanya dibantu dengan sutas tali terikat dari kedua tepi sungai viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Desa Simaningkir, Kecamatan Dolok Sigompulon, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan kondisi seperti ini sudah terjadi puluhan tahun karena desa mereka memiliki infrastruktur jalan yang buruk dan tak ada jembatan. Dari sekolah nggak bisa lewat karena sungainya besar, hujan, mohon dukungannya ya untuk bikin jembatan. Ironisnya harapan warga untuk mendapatkan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai ternyata harus pupus lantaran Pemprov Sumatera Utara membatalkan proyek pembangunan jalan di wilayah ini lantaran masih jadi sorotan hukum pasca OTT KPK kasus suap yang melibatkan mantan Kadis PU Topan Ginting. Menjawab keresahan warga, Pemkab Padang Lawas Utara langsung bertindak membangun jembatan sementara dari batang kelapa. Jembatan batang kelapa hanya bersifat darurat karena pihaknya akan menyiapkan jembatan permanen pada tahap selanjutnya. Pemkab juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas, terutama bagi para siswa yang berjuang menuntut ilmu. Akan membangun titik atau kambing lah istilahnya. Jangan sampai anak kita menjadi korban karena ada katanya ladang kebun, ladang bidang, ada anak warga kita yang bekerja di situ sekitar berapa orang memang bersekolah ke Simaningkir. Berapa orang pun mau 3 orang itu tetap harus kita jaga keselamatannya. Sebelumnya, tidak ada jembatan membuat para siswa bertaruh nyawa mengarungi sungai berarus deras akibat diguyur hujan. Meski dibantu warga, namun aksi siswa menyeberang sungai bisa saja membahayakan. Pihak sekolah dan masyarakat pun berharap pemerintah membangun jembatan yang layak. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Anda masih di sini sore pemirsa, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. 2 kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Momen itu terjadi ketika Muktamar resmi dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sejumlah kader P3 saling adu teriakan tentang perubahan dan lanjutkan kepemimpinan. Kericuhan terjadi lagi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak kader yang bersama Mardiono meminta agar mereka tidak berisik, namun hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Sementara itu Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan usai terpilih secara aklamasi. Meski sempat diwarnai upaya penghambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan rumah tangga partai. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya.
sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mardiono juga menambahkan, meski sempat diwarnai keributan, namun 30 DPW telah sepakat. Menurutnya, hasil muktamar telah sah secara aturan internal partai. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kreator konten yang juga sebagai CEO dari Malaka Project, Ferry Irwandi, dilaporkan Hera Lubis ke polisi. Ferry dilaporkan atas dugaan fitnah ke Polda Sumatera Utara. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X @HeraLubs atau Miss Tweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun. Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan 2 pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Anda masih di Sinde Sore, pemirsa. Indonesia-Belanda kembali mempererat hubungan diplomatik bilateral. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda, Raja Willem sepakat kembalikan artefak Jawa bersejarah. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan penting bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch di Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan para pemimpin 2 negara ini, mereka berkomitmen mempererat hubungan diplomatik bilateral. Raja dan Ratu sepakat akan mengembalikan 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Nantinya pengembalian benda bersejarah ini akan ditindaklanjuti Menteri Kebudayaan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan Jokowi ke dalam jajaran Dewan Penasihat dilakukan pada April 2025 bersamaan dengan pembentukan jajaran penasihat baru lembaga tersebut. Jokowi pun buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Pihaknya juga akan menyuarakan mengenai negara-negara berkembang. Tentu saja gagasan-gagasan yang kita miliki, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan ke negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan
negara-negara berkembang. Siap. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence. Selain Jokowi, sejumlah tokoh internasional juga duduk di kursi penasehat antara lain Michael R. Bloomberg, Mario Draghi, Gan Kim Yong, serta Gina Raimondo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.